Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, di mana ada seorang ibu yang harus menjadi korban atas kebiadaban dan keberingasan dari anaknya sendiri. Dan hal itu dipicu karena ada pertikaian ataupun pertengkaran yang terjadi terhadap mereka. Seorang ibu yang berusia cukup renta tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di dalam kamar. Dia mengalami luka yang cukup parah di bagian tempurung kepalanya. Dan wajahnya juga sampai hancur karena benturan yang sangat keras dari sebuah batu yang berukuran cukup besar. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si anak yang menjelma iblis itu mengaku bahwa dia menyimpan rasa dendam yang begitu sangat mendalam terhadap ibu kandungnya. Dia merasa bahwa selama ini tidak pernah diperlakukan dengan baik dan si ibu juga terlalu cerewet hingga sering membentaknya dengan sangat keras. Hingga hal itulah yang membuat si pelaku kemudian memutuskan untuk melakukan eksekusi saat ibunya sedang tertidur. Dia mengambil sebilah batu yang berada di dalam rumah dan tanpa berpikir panjang dirinya langsung menghujamkannya sampai belasan kali. Hal itu sebagai upaya pembalasan yang sepadan atas apa yang sudah dilakukan ibunya semasa hidup. Sebuah prolog dari kisah yang tentu membuat banyak orang sampai keheranan, terlebih motif dari pelaku hanya karena permasalahan yang sangat sepele dan cukup tidak masuk akal. Lalu bagaimana kronologis atas peristiwa tersebut? Dalam kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita bisa mendapat banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya dan kisah serupa tidak akan pernah terulang kembali kepada kita maupun keluarga terdekat kita. Si gadis yang menjadi peran antagonis dalam peristiwa ini bernama Cut Nur Malina yang berusia sekitar 25 tahun dan bertempat tinggal di desa Kaju di Kecamatan Baitusalam di Kabupaten Aceh Besar. Menurut sumber artikel yang saya dapatkan, Cut Malina sendiri adalah anak kedua dari pasangan Ibu Evi Malina Amaliawati dan Bapak Teku Marwan. Mereka berdua sudah berumur cukup tua atau lebih tepatnya berusia sekitar 50 tahun ke atas. Sementara itu kakak pertamanya bernama Teku Ahmad Ardiansyah dan berusia sekitar 28 tahun. Keluarga dari Cut Malina juga dikenal sebagai keluarga yang cukup terpandang di desa tempat tinggalnya. Ibunya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di pemerintahan dan bapaknya adalah seorang pengusaha di bidang jasa percetakan dan kursus pembelajaran komputer. Kehidupan yang serba berkecukupan tersebut membuat Cut Malina bisa berkuliah di salah satu universitas terbesar di Provinsi Banda Aceh. Dia mengambil jurusan manajemen bisnis dan sudah sekitar 3 tahun belajar di sana. Selain itu, kedua orang tuanya juga menyewakan sebuah rumah yang berukuran cukup besar. Mereka berharap bahwa putrinya agar bisa lebih fokus dalam menuntut ilmu dan fasilitas-fasilitas yang diberikan sebagai upaya dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Sayangnya kelimpahan fasilitas yang diberikan itu membuat Cut Malina menjadi terlena. Dia seolah seperti dimanjakan dengan keadaan, namun hasil pendidikan itu disia-siakan dengan begitu saja. Dalam kesaksian dari beberapa teman sekelasnya, mereka mengatakan bahwa Cut Malina dikenal sebagai seorang gadis yang cukup pendiam dan jarang sekali bersosialisasi. Nilai akademisnya juga cenderung jelek dan sama sekali tidak terlalu antusias dalam mengikuti setiap pelajaran yang diberikan para dosen di kelas. Hingga hal itulah yang sering menjadi penyebab atas perdebatan yang terjadi antara Cut Malina dengan ibunya. Perilaku buruk ataupun seperti tidak terlalu peduli dengan jenjang pendidikan yang sedang dia tempuh membuat Ibu Evi sering sekali memarahinya. Terlebih kelakuan dari Cut Malina banyak bertentangan dengan norma agama dan norma sosial yang berlaku. Hal itu terbukti dari beberapa postingan di media sosial yang menampakkan dirinya sedang merokok dan memperagakan keahlian gadis itu dalam menghirup asap cerutu tersebut. Sebagai seorang ibu tentu merasa sangat kecewa melihat perilaku buruk dari anaknya. Ibu Evi sangat berharap bahwa anak gadisnya tersebut hidup dengan lurus dan lebih terarah. Dia juga menginginkan sebuah titel pendidikan dengan nilai yang sangat memuaskan yang bisa didapatkan oleh putrinya tersebut. Namun sayangnya jiwa muda yang dimiliki oleh Cut Malina seolah terlalu sombong untuk sekedar mendengar nasihat ibunya. Dia kerap kali membantah perihal ucapan itu dan sering memperdebatkan sebuah makna arti kebebasan.
Pengaruh buruk ataupun perilaku menyimpang dari gadis 25 tahun itu kemungkinan besar terpengaruh dari lingkungan pertemanan yang salah, belum lagi aktivitas berpacarannya seringkali membuat dia harus pulang sekitar pertengahan malam. Tidak heran jika Ibu Evi sering mengomentari gaya hidup dari Cut Marlina. Di sana mereka selalu saja bertemu dalam kondisi yang panas dengan perspektifnya masing-masing. Ibu Evi juga sering membanding-bandingkan Cut Marlina dengan kakak laki-lakinya. Hidup dari keduanya memang sangat berbeda dan bisa dikatakan bahwa Cut Marlina adalah sosok yang buruk di dalam keluarga tersebut. Dengan maksud yang baik dalam menasihati putrinya, Ibu Evi memang sering sekali bertindak tegas dan cenderung sangat keras. Dia selalu menegaskan bahwa selayaknya sebagai seorang anak yang berasal dari keluarga terpandang harus berperilaku yang baik dan selalu menjaga etika yang bagus. Meskipun niatnya baik dalam memberitahukan kebaikan terhadap Cut Marlina, namun sayangnya gadis itu berbeda pendapat hingga menaruh dendam atas setiap ocehan dari ibu kandungnya tersebut. Menurut beberapa keterangan yang saya dapatkan, meskipun gadis 25 tahun itu dibiarkan hidup secara mandiri di rumah yang disewakan oleh kedua orang tuanya, akan tetapi sang ibu sering sekali mengunjunginya di setiap waktu dan menginap sekurangnya 2 minggu sekali. Hal ini tentu ditujukan sebagai upaya dalam proses pengontrolan atas gaya hidup dari anaknya. Sebagai orang tua, Ibu Evi juga takut anaknya terjerumus pada sebuah pergaulan bebas yang tidak terbatas. Namun sayangnya setiap pertemuan yang terjadi di antara keduanya selalu saja melahirkan perdebatan yang tidak terhindarkan. Hal itu sering dipicu karena permasalahan yang sepele ataupun masalah nilai akademis putrinya yang kurang bagus. Dari sini diketahui bahwa gadis 25 tahun tersebut memang menyimpan rasa dendam terhadap ibu kandungnya karena metode pengajarannya yang cukup keras dan nasihatnya tidak dikomunikasikan dari hati ke hati. Hingga atas segala rentetan peristiwa perdebatan yang terjadi di antara mereka. Hal itu kemudian memunculkan sebuah klimaks yang sangat mengerikan dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya, di mana seorang anak dengan secara sadar telah melakukan tindakan eksekusi terhadap ibunya sendiri. Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, kejadian yang mengenaskan itu bermula ketika waktu menunjukkan jam 12 malam dan si gadis baru saja pulang dari tempat kuliah. Saat itu kebetulan Ibu Evi sedang berkunjung di rumah yang disewa putrinya itu, dan dia tentu sangat keberatan mendapati bahwa anak gadisnya pulang ketika waktu sudah sangat larut malam. Sebagai ungkapan rasa prihatin akan gaya hidup dari putrinya itu, Ibu Evi kemudian memarahi dan menegurnya dengan sangat keras. Dia beranggapan bahwa seorang gadis remaja sangat tidak diperbolehkan untuk pulang terlalu malam. Apalagi diketahui bahwa dia sehabis pergi bersama dengan pacarnya dan itu menimbulkan sebuah kecurigaan atas perilaku yang dia lakukan. Akan tetapi sikap yang ditunjukkan oleh Cut Marlina tentu sangat bertentangan. Mendengar nasihat yang terlampau keras, dia juga seketika langsung ikut marah terhadap ibunya. Dia berpikir bahwa dirinya sudah sangat dewasa dalam menentukan mana yang baik dan buruk. Dan dirinya juga menyangkal atas setiap tuduhan mengenai perbuatan yang macam-macam dengan teman prianya tersebut. Dalam kondisi ini, keduanya terlibat perdebatan yang cukup panas dan Marlina bahkan sempat membanting pintu kamarnya dengan sangat keras di hadapan ibu kandungnya sendiri. Selepas itu, pikiran-pikiran busuk dari Cut Marlina kemudian mengemuka menjadi rasa emosi yang begitu sangat mendalam. Tepat ketika dia sedang menatap jendela kamar yang terbuka, bisikan-bisikan iblis kemudian masuk ke alam bawah sadarnya. Gadis 25 tahun tersebut benar-benar tidak terima mengenai celotehan ibunya yang keras dan sangat menyakitkan. Dia beranggapan bahwa si ibu sudah sangat berlebihan dan menimbulkan sebuah rasa dendam yang begitu menyala di dalam benaknya. Terlebih kondisinya juga sudah sangat larut malam dan pada kesunyian itu ada sebuah dorongan untuk menyakiti ibunya secara langsung. Marlina seolah terombang-ambing pada sebuah nestapa dan ambisi membalaskan dendam adalah sebuah pilihan yang harus segera dia ambil. Menurut pengakuan dari mahasiswi tingkat akhir itu di hadapan petugas kepolisian, dia mengaku bahwa apa yang terjadi adalah hasil dari bisikan-bisikan iblis yang menyuruhnya untuk menyakiti ibunya sendiri. Mereka berbisik dan menyuruhnya untuk segera menuntaskan segala rasa kecewa serta amarah yang selama ini tersimpan rapi di dalam hatinya. Hingga sebuah naluri binatang kemudian seketika saja muncul di dalam benaknya dan pada sekian detik itu dirinya kemudian memutuskan untuk melakukan eksekusi terhadap ibunya yang sedang tertidur.
Pada beberapa menit berikutnya, Cut Marlina mengamati kamar ibunya dari kejauhan. Dia juga sempat melihat ibunya sedang sholat malam dan berdoa pada sebuah sajadah panjang. Namun rencana persekian menit itu tidak dia urungkan, dan ketika ibunya sudah berbaring di atas ranjang kasur, dia kemudian mulai melangkah untuk masuk ke sana. Dalam penuturannya, Cut Marlina juga tidak sengaja melihat sebuah batu yang berukuran cukup besar di belakang pintu. Dia kemudian mempunyai ide bahwa benda itu akan dijadikan sebagai sebuah alat dalam melakukan eksekusi. Dan akhirnya Cut Marlina sudah berada tepat di hadapan sang ibu dengan memegang bongkahan batu di kedua tangannya. Hingga tanpa berpikir terlalu lama, dia kemudian langsung menghujamkannya ke tempurung kepala ibunya dengan sangat keras. Sontak kejadian itu membuat Ibu Evi langsung terbangun dengan sebuah rasa sakit yang sangat menyakitkan. Matanya juga sedikit kabur, namun dia tetap bisa melihat putrinya yang sedang berada di depannya. Hingga satu ayunan batu itu kembali bersarang ke kepala sampai ke wajahnya, Ibu Evi mulai menyadari bahwa sang anak tengah melakukan sebuah tindakan yang sangat mengerikan terhadapnya. Ibu Evi lantas mencoba untuk memberikan perlawanan dengan cara berteriak sangat keras, namun hal itu langsung dicegah oleh Cut Marlina dengan cara menyumpalnya dengan sebuah bantal putih di sana. Cut Marlina benar-benar sudah berlaga seperti malaikat maut, dan Ibu Evi berada pada kondisi yang mengenaskan dengan sebuah serangan yang sangat mematikan. Hingga sekitar belasan kali sebongkah batu itu berhasil dilayangkan ke bagian kepala ibunya. Cut Marlina kemudian menghentikannya karena melihat sang ibu sudah sangat tidak berdaya. Dari tempurung kepala itu juga banyak mengeluarkan noda merah, wajahnya bahkan sudah tidak berbentuk dan rusak karena dihantamkan sebilah batu yang cukup tajam. Dan pada momen itu Ibu Evi seperti kehilangan setengah dari kesadarannya. Jantungnya juga seolah berdetak semakin tinggi dan paru-parunya seperti tersumbat hingga membuat napasnya tidak beraturan. Detik-detik menuju ke alam keabadian itu, Ibu Evi sempat menatap lekat kedua mata putri kandungnya tersebut. Dia benar-benar tidak percaya bahwa si anak melakukan tindakan eksekusi terhadapnya. Hingga sebuah bayangan ketika pertama kali melahirkannya tiba-tiba saja muncul. Begitu saja, dia bisa merasakan rasa bahagia ketika melihat wajah lucu dan menggemaskannya lahir ke dunia. Dan Ibu Evi juga melihat banyak harapan mengenai masa depan dari putrinya itu. Selama ini tindakan kerasnya semata untuk kebaikan dalam keberlangsungan Cut Marlina itu sendiri. Hingga beberapa detik kemudian Ibu Evi akhirnya tidak kuasa lagi menahan rasa sakit, dan dia kemudian menghembuskan napas terakhirnya atas perbuatan yang dilakukan oleh putri kecilnya tersebut. Singkat cerita, setelah mengetahui bahwa ibu kandungnya sudah tidak lagi bernapas, Cut Marlina kemudian mulai mengatur siasat untuk melakukan sebuah sandiwara. Pada awalnya dia kemudian menelpon sang pacar untuk memberitahukan bahwa ada beberapa orang pria yang masuk secara paksa ke dalam rumahnya. Dan selayaknya seorang aktris, dia berpura-pura menangis setelah melihat ibunya dalam keadaan yang tidak berdaya di dalam kamar. Sang pacar itu kemudian melaporkan atas kejadian tersebut ke kantor kepolisian, dan sekitar beberapa menit berikutnya satuan petugas akhirnya datang ke rumah dari Cut Marlina. Mereka langsung menggeledah tempat perkara dan menemukan sang ibu memang sudah dalam keadaan yang mengenaskan. Cut Marlina juga ditangani oleh tim medis hingga kedua anak dan ibu itu dibawa ke rumah sakit terdekat. Dalam kesaksian awal yang diberikan oleh gadis 25 tahun itu, dia mengaku bahwa ada segerombolan pria yang masuk ke dalam rumahnya dan sempat membenturkan kepalanya sampai dia pingsan tidak berdaya. Setelah itu dirinya baru mengetahui bahwa ibunya menjadi korban kebuasan dari para pria tersebut. Akan tetapi pihak kepolisian tidak serta-merta percaya dengan begitu saja. Mereka menemukan banyak sekali kejanggalan dan ketidaksesuaian dengan kesaksian dari Cut Marlina. Hingga keesokan harinya mereka baru menyadari sebuah fakta yang sangat mengejutkan, di mana sang anaklah yang telah berdosa dalam melakukan eksekusi terhadap ibunya sendiri. Hal ini didasari dari beberapa bukti nyata di lokasi perkara, dan Cut Marlina akhirnya langsung dijadikan sebagai seorang tersangka. Menurut keterangan yang saya dapatkan dari hasil penyidikan atas kejiwaan yang bersangkutan, ternyata didapati bahwa Cut Marlina memiliki kepribadian yang manipulatif dan cenderung bertindak tanpa berpikir. Hingga vonis awal yang akan diberikannya adalah berupa hukuman selama seumur hidup di dalam penjara atau sekurangnya selama 15 tahun kurungan di dalam jeruji besi tersebut.
Sebuah prolog dari kisah yang tentu sangat memprihatinkan, di mana banyak orang yang sangat tidak percaya atas perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibu kandungnya sendiri. Namun dari sini semoga kita semua mendapat banyak pembelajaran, terlebih dalam mendidik anak kita juga harus memahaminya secara mendalam dan jangan memberikan nasihat yang cenderung mengarah ke pertikaian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.